Pada pertemuan ke-6 mata kuliah penjualan digital, kita akan membahas iklan digital dan strategi PPC. Kita akan melihat bagaimana iklan berbayar bekerja, bagaimana cara menargetkan audiens, mengatur anggaran, dan membaca hasilnya. Kita juga akan mengenal strategi PPC, yaitu iklan yang dibayar per klik serta cara mengoptimalkan kampanye agar lebih efektif dan menghasilkan konversi yang lebih baik. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas pengantar penjualan digital. Materinya mencakup definisi dan konsep dasar penjualan digital, serta perbedaan utamanya dibandingkan penjualan konvensional. Kita juga akan melihat tren utama dalam pemasaran digital dan memahami 4 fungsi penting dalam ekosistem penjualan modern. Fungsi jurnalistik sebagai pembuat konten, fungsi marketing untuk mempromosikan, fungsi PR yang melakukan indirect selling, dan fungsi sales yang berfokus pada direct selling. Kemudian, pada pertemuan kedua, kita akan membahas perilaku konsumen digital. Kita akan melihat perbedaan antara konsumen digital dan konsumen konvensional, termasuk bagaimana proses penjualan berkembang dari cara tradisional hingga digital yang mengikuti customer journey. Materi ini juga mencakup perbedaan pengalaman yang dirasakan oleh konsumen maupun penjual. Selanjutnya kita akan mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian online dan apa implikasinya bagi strategi bisnis. Terakhir, kita akan membahas perilaku konsumen dalam customer journey dan touch point dalam pemasaran digital dan cara menganalisisnya. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas platform digital untuk penjualan. Kita akan mulai dengan menganalisis berbagai marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Kedua, media sosial sebagai alat penjualan, Instagram, TikTok, Facebook. Ketiga, website dan landing page dalam strategi digital marketing. Keempat, kita akan mengenal berbagai platform outsource penjualan digital. Pada pertemuan keempat, kita akan membahas teknik SEO dan SEM dalam penjualan digital. Pertama, kita akan memahami pengertian dan konsep dasar SEO. Kedua, kita akan melihat perbedaan antara SEO dan SEM. Ketiga, kita juga akan membahas cara kerja Google Ads dan berbagai bentuk iklan berbayar. Keempat, kita akan mempelajari penggunaan SEO dan SEM dalam penjualan digital. Kemudian pada pertemuan kelima, kita akan membahas strategi media sosial untuk penjualan dengan materi. Pertama, peran media sosial dalam membangun brand awareness. Kedua, jenis konten yang efektif untuk media sosial. Ketiga, algoritma media sosial dan cara mengoptimalkan. Lalu, pada pertemuan ke-6, kita akan membahas tentang iklan digital dan strategi PPC dengan materi. Pertama, konsep dasar iklan digital, Google Ads, Facebook Ads. Kedua, PPC dan cara kerja bidding system. Ketiga, targeting audience dalam iklan digital. Selanjutnya, pada pertemuan ke-7, kita akan membahas tentang perancangan strategi penjualan digital dengan materi. Pertama, langkah-langkah penyusunan strategi penjualan digital. Kedua, analisis target pasar dan pemilihan platform pemasaran. Ketiga, penggunaan data dalam menentukan strategi digital marketing. Pada pertemuan ke-8, kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Ujian ini mencakup 3 fokus utama. Pertama, konsep dan strategi penjualan digital. Kedua, analisis perilaku konsumen digital. Dan ketiga, pemahaman tentang penggunaan berbagai platform digital dalam pemasaran. Melalui ujian ini, kita akan melihat sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ke-9, kita akan membahas pembuatan konten dan copywriting dalam penjualan digital. Pertama, kita akan mempelajari prinsip dasar copywriting yang digunakan dalam pemasaran digital. Kedua, kita akan melihat bagaimana teknik storytelling dapat membantu meningkatkan engagement. Ketiga, kita akan membahas penggunaan kata kunci dan SEO dalam pembuatan konten. Pada pertemuan ke-10, kita akan membahas Customer Relationship Management atau CRM dalam penjualan digital. Pertama, kita akan mulai dengan memahami konsep dasar CRM dan bagaimana fungsinya dalam penjualan digital. Kedua, kita akan membahas strategi untuk membangun hubungan jangka panjang sehingga pelanggan tetap loyal. Ketiga, kita akan mengenal beberapa alat CRM seperti HubSpot dan Salesforce.
Pada pertemuan ke-11, kita akan membahas analisis data dan kinerja penjualan digital. Pertama, kita akan mengenal berbagai KPI utama dalam pemasaran digital. Kedua, kita akan mempelajari penggunaan Google Analytics dan beberapa tools analitik lainnya. Ketiga, kita akan mengukur ROI dalam kampanye digital. Pada pertemuan ke-12, kita akan membahas studi kasus penerapan SEO dan SEM. Pertama, kita akan melihat contoh nyata bagaimana SEO diterapkan dalam sebuah bisnis. Kedua, kita akan menganalisis efektivitas iklan digital berbasis SM. Kita akan mempelajari strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan traffic. Pada pertemuan ke-13, kita akan membahas studi kasus strategi media sosial untuk penjualan. Pertama, kita akan mulai dengan melihat studi kasus kampanye media sosial yang berhasil. Kedua, kita akan mempelajari berbagai teknik interaksi dengan audiens yang dapat meningkatkan engagement. Ketiga, kita akan membahas metode untuk mengukur efektivitas pemasaran di media sosial. Pada pertemuan ke-14, kita akan membahas evaluasi kinerja penjualan digital. Pertama, kita akan kembali meninjau KPI utama dalam pemasaran digital. Kedua, kita akan menganalisis data kinerja iklan digital. Ketiga, kita akan membahas berbagai strategi untuk meningkatkan conversion rate. Pada pertemuan ke-15, kita akan melakukan review project dan persiapan ujian akhir. Pertama, kita akan membahas bagaimana cara mengukur keberhasilan sebuah kampanye pemasaran digital. Kedua, kita akan meninjau penggunaan Google Analytics dan berbagai metrik pemasaran lainnya. Ketiga, kita akan mempelajari cara menyusun laporan dan membuat presentasi strategi digital marketing. Pada pertemuan ke-16, kita akan melaksanakan evaluasi kinerja penjualan digital sebagai penutup perkuliahan. Pada sesi ini, kita akan meninjau kembali seluruh materi yang telah dipelajari mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15.